Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Obat Pertanian, channel yang membahas mengenai dunia pertanian dari budidaya padi, masa tanam hingga panen. Nah, yang belum like, komen, dan subscribe silahkan like, komen, dan subscribe agar apabila Obat Pertanian upload video baru, dia akan tampil di notifikasi beranda kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa produk untuk tanaman padi, yaitu dari PT BASF Indonesia. Nah, ini dia kawan-kawan, ada regen. Di sini ada regen kawan-kawan. Ini dia regen ini ada yang putih, ada juga yang regen merah. Tetapi ini saya membawa regen putih kawan-kawan, seperti ini. Terus ada juga Seltima, ada juga Tetris dan Basagran. Terus ada juga regen saset. Terus ada juga di sini yaitu pemulus ya kawan-kawan. Terus regen tabur, terus Polycom. Nah, tidak panjang lebar, mari kita masuk ke halaman yang akan kita bahas satu persatu. Ini paket pengendalian dari PT BASF Indonesia untuk kawan-kawan petani yang ingin mencoba produk ini ya kawan-kawan. Mohon disimak dahulu agar penjelasan ini bisa bermanfaat bagi dunia pertanian kita. Nah, ini merupakan paket pengendalian yang ada pada PT BASF Indonesia. Yang pertama ada di sini regen. Nah, ini dia kawan-kawan paket pengendalian yang ada. Pertama yaitu regen. Regen di sini dengan bahan aktif yaitu fipronil. Dengan cara kerja, regen ini merupakan insektisida sistemik, racun kontak dan lambung, berbentuk perekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, kentang, kubis, kelapa sawit, kacang panjang, kedelai, semangka, jeruk, kakao, padi, jagung, dan tebu. Nah, ini dia kawan-kawan, regen ini dengan bahan aktif fipronil ini yaitu 50 SC, atau SC itu merupakan liquid solder. Jadi SC ini dia kalau kita semprotkan ke tanaman itu akan langsung kelihatan. Nah, untuk dosis dan penggunaannya kawan-kawan, regen 50 SC ini yaitu sekitar 60 mili per tangki. Jadi dosisnya 60 mili per tangki dengan hama sasaran yaitu yang pertama yaitu sundep atau penggerek batang, terus pelipat daun, dan ulat gaya itu tidak seberapa, tapi untuk wereng dia juga bisa kawan-kawan. Nah, untuk kemasan regen ini di sini kawan-kawan, kemasan regen ada yang regen kecil yaitu 50 mili. Ini kemasan kecil kawan-kawan, dan ada juga regen ini yang kemasan 250, 100, dan 500 mili. Untuk harga silahkan hubungi kios pertanian terdekat atau langsung bisa di deskripsi video ini kawan-kawan.
Nah, regen ini kawan-kawan yang dikeluarkan dari PT BASF ini, jadi banyak rumor yang beredar kalau regen ini banyak yang palsu. Jadi untuk keamanan dan keasliannya mohon hubungi petugas lapang masing-masing wilayah Anda. Jadi regen ini bisa digunakan sampai panen, umur 0 hari sampai 70 hari setelah tanam. Ini paket pengendalian regen ini karena ulat gaya, sundep dan wareng itu menyerang fase awal hingga panen, seperti itu kawan-kawan. Terus regen ini juga bisa digunakan di cabai, jadi ini juga bisa digunakan di cabai. Terus regen ini juga kawan-kawan itu ada regen merah. Kalau regen yang saya pegang ini regen putih, jadi dalamnya bentuk susu. Kalau ada juga regen yang dalam bentuk merah, itu regen dengan kandungan konsentrasi yaitu di atasnya regen ini kawan-kawan. Jadi silahkan mencoba regen sesuai dengan selera Anda masing-masing. Terus untuk kita lanjut kawan-kawan, lanjut ke penjelasan di masa, yaitu di masa matun. Kita dari PT BASF ini ada 2 produk di masa matun atau nyemprot rumput di tanaman padi, yaitu ada Basagran. Basagran ini dengan 2 bahan aktif dengan konsentrasi 460 SL atau dalam bentuk minyak ini kawan-kawan. Nah, dengan kandungan atau bahan aktif yaitu bentazon dan MCPA 60 gram per liter. Nah, herbisida Basagran ini merupakan herbisida sistemik dan kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi. Ini dia kawan-kawan untuk padi, yaitu gulmanya yaitu daun lebar dan daun sempit. Untuk dosis rekomendasinya regen Basagran ini yaitu 1,5 sampai 2,5 liter. Terus juga bisa digunakan untuk gulma ketinggian, itu bisa menggunakan Basagran 460 SL. Nah, Basagran 460 SL ini juga ada 2 kemasan, yaitu kemasan 250 ml dan 500 ml. Untuk waktu penyemprotan apabila dilakukan setelah tanam, 7 hari setelah tanam. Jadi bisa digunakan untuk 7 hari setelah tanam untuk membasmi gulma pada tanaman padi bapak-bapak sekalian, seperti itu. Nah, untuk harga silahkan langsung WA juga di deskripsi saya, dan untuk pemesanan bisa langsung ke saya, seperti itu kawan-kawan, atau di obat pertanian ini. Nah, Basagran ini dosisnya biasanya digunakan yaitu 1 sampai 2 tutup per tangki, seperti itu kawan-kawan. Tangki yang 20 liter kita gunakan 2 tutup. Terus kita juga ada yaitu Tetris di sini dengan konsentrasi yaitu 75 EC dengan bahan aktif yaitu Prosidim 75 gram per
liter. Jadi herbisida tetris ini aplikasinya bisa dicampur dengan basagran. Kalau dicampur dengan basagran yaitu 1 tutup dan 1 tutup. Jadi untuk dosisnya itu 1 tutup tetris dan 1 tutup basagran. Nah, herbisida tetris ini merupakan herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk perekatan yang dapat disusmulasikan berwarna kecoklatan untuk mengendalikan gulma berdaun sempit dan teki pada tanaman padi. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan, bisa dilihat untuk dosis formulasinya atau dosis penggunaannya yaitu 750 ml sampai 101,5 liter. Untuk tanaman padi sawah, hama sasarannya yaitu gulma daun sempit dan teki. Jadi tetris ini bisa digunakan untuk membasmi gulma, yaitu di antara gulmanya masih berdaun 3 sampai 5, seperti itu kawan-kawan. Ini dia, bisa dilihat kemasan tetris ini juga 2 kemasan, 2,5 250 ml dan 1 liter. Ini dia kawan-kawan, tetris seperti itu. Jadi ini digunakan ketika tanaman bapak sekalian ada rumput di lahannya. Jadi bisa digunakan menggunakan tetris dicampur dengan basagran 460 SL ini. Jadi untuk dosisnya yaitu satu tutup dan 1 tutup, seperti itu kawan-kawan. Jadi ini paket pengendalian yang dikeluarkan dari PT BASF Indonesia untuk mengendalikan gulma yang ada di tanaman bapak sekalian, yaitu gulma daun sempit dan gulma daun lebar. Jadi seperti itu ya, ini paket pengendaliannya, bisa dicoba di wilayah masing-masing. Apabila ingin online bisa langsung hubungi di deskripsi video ini kawan-kawan. Ini paket pengendalian yang sangatlah bagus dari PT BASF, seperti itu. Terus kita setelah itu kita juga ada yang namanya regen ini kawan-kawan ya, juga ada juga regen. Jadi regen ini regen tabur atau dalam bentuk pasir seperti ini kawan-kawan, dengan kandungan fipronil juga. Jadi untuk BASF ini juga mengeluarkan regen untuk pengendalian sundep yang praktis digunakan di waktu pemupukan juga. Jadi untuk regen ini kawan-kawan, yaitu cara kerjanya sama seperti regen yang tadi, yaitu insektisida sistemik racun kontak lambung berbentuk butiran berwarna ungu, digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, kentang, tebu, bawang merah, dan jagung. Dengan kandungannya sama yaitu fipronil ya, tapi ini dalam bentuk butiran, itu 0,3%. Bisa dilihat kawan-kawan, ini hama sasarannya yaitu yang dapat dikendalikan itu penggerik batang, ini kupunya. Jadi kupu ini akan meninggalkan telur di batang, mengakibatkan terjadinya sebuah sundet tersebut. Jadi kita antisipasi dengan pencampuran pupuk yang praktis dengan menggunakan regen 0,3 gram. Terus untuk dosis rekomendasinya kawan-kawan yang kita bahas di sini yaitu tanaman padi. Jadi untuk pemupukan ya kawan-kawan,
regen tabur ini digunakan 15 hari dan 20 hari setelah tanam. Jadi waktu pemupukan pertama kita bisa menggunakan regen tabur ini dengan dosis yaitu 10 kilo per hektar. Bisa dilihat hama sasarannya yaitu penggerek batang padi, terus penggerek batang. Jadi untuk dosisnya 10 kilo per hektar. Jadi regen ini sangatlah praktis digunakan dicampur dengan pupuk waktu aplikasi pemupukan. Nah, jadi praktis ya kawan-kawan, tidak menggunakan penyemprotan, kita bisa langsung ditabur dengan menggunakan pupuk kawan-kawan. Terus selanjutnya kawan-kawan, kita ada fungisida. Ini kawan-kawan Polycom. Ini fungisida baru dari BASF dengan bahan aktif yaitu metiram 70%. Jadi fungisida berbentuk butiran yang dapat disuspensikan dalam air berwarna coklat untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, cabai, kakao, padi sawah, dan tomat. Jadi ini kandungannya itu ada zinknya, kelebihannya untuk penggunaan di padi sawah kawan-kawan. Jadi hama sasaran penyakit sasarannya yaitu bercak daun dan penyakit bercak pelepah. Untuk dosis rekomendasinya atau konsentrasinya 3 gram per tangki. Penyemprotan dilakukan apabila ada gejala ditemukan bercak daun. Jadi untuk regen ini dilakukan penyemprotan yaitu di umur sampai 30 hari setelah tanam. Untuk dosisnya 3 gram per liter. Jadi kalau untuk tangki yang 20 liter itu menggunakan 3 kali 20, jadi 60 gram. Jadi kalau ini 250 gram, jadi hanya bisa digunakan 4 tangki. Untuk harga silahkan hubungi petugas masing-masing atau hubungi kios pertanian terdekat. Terus keunggulan dari fungisida Polycom 70 WG ini juga udah ada zinknya kawan-kawan, seperti itu. Nah, terus kita ada juga di sini pemulus ini kawan-kawan dengan bahan aktif yaitu tembaga atau dengan bahan aktif yaitu belerang ya kawan-kawan, 80 WG. Jadi formulasinya kalau BASF itu tidak ketinggalan WG, SC, dan SL serta CS, seperti itu. Nah, pemulus ini kemasannya 1 kilo, merupakan fungisida yang bersifat kontak ya kawan-kawan, seperti ini berbentuk butiran, dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, cabai, padi, semangka, dan jeruk. Nah, fungisida pemulus ini kawan-kawan ini juga bisa digunakan di padi. Jadi kita lihat di sini kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan, padi yaitu penyakit hawar pelepah dan penyakit bercak daun serta busuk batang. Nah, kita ambil untuk dosis rekomendasinya yaitu 3 gram, sama dengan Polycom tadi, sama dengan ini. Jadi dosis untuk 20 tangki 20 liter yaitu menggunakan 60 gram. Jadi kalau untuk 1 kilo ini bisa untuk 16 tangki, seperti itu kawan-kawan kurang lebih.
Penyakit sasarannya seperti hawar pelepah, batang, dan lain-lain. Jadi pemulus ini bisa digunakan kalau polycom ini digunakan di masa 0 sampai 30 hari. Setelah itu kita ganti dengan pemulus 30 sampai dengan 45 hari. Jadi seperti itu kawan-kawan. Terus kita ada juga yaitu regen. Di sini kawan-kawan, regen ini bisa dilihat dengan kandungan fipronil. Ini juga dalam bentuk wing powder atau WG. Di sini kawan-kawan 80% ini sangatlah tinggi. Jadi ini dalam bentuk saset. Nama sasarannya wortel, penggerak batang, serta kubu seperti itu. Nah, insektisida ini merupakan racun sistemik kontak dan lambung berbentuk butiran yang dapat disuspensikan dalam air berwarna kecoklatan, digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi seperti itu. Nah, ini dia kawan-kawan, fipronil ini. Nah, ini dia kawan-kawan ya, fipronil ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk butiran yang dapat disuspensikan dalam air berwarna coklat, digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi. Jadi untuk dosis penggunaannya regen ini ya kawan-kawan, itu satu saset 1 tangki seperti itu, dan digunakan di umur 45 hari ke atas. Terus kita ada lagi fungisida akhiran yaitu Seltima. Di sini kawan-kawan, jadi Seltima ini merupakan fungisida yang dikeluarkan dari PT BASF dengan bahan aktif yaitu piracostrobin 100 gram per liter. Nah, fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk mikrokapsul dalam perekatan yang dapat disuspensikan berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi. Nah, ini dia kawan-kawan untuk dosis rekomendasinya yaitu 1 liter sampai 250 ml per liter. Nah, penyakit sasarannya yaitu busuk leher atau patah leher. Untuk dosis rekomendasinya seperti itu. Jadi 1 liter apabila bapak-bapak sekalian menggunakan dalam 1 liter itu 8 tangki, berarti 1 liter dibagi 8. Jadi hanya digunakan 1 liter itu dosisnya yaitu 120 ml ya, kalau kita menggunakan 8 tangki seperti itu. Nah, Seltima ini biasanya digunakan di fase akhir, yaitu fase pembungaan, yaitu umur 45 hari setelah tanam. Nah, jadi itu kawan-kawan produk pengendalian dari PT BASF, yaitu paket pengendalian. Jadi kita akan membahas juga di sini fungisida, mana yang dinamakan fungisida, terus insektisida dan bakterisida. Nah, kalau fungisida di sini bisa dilihat kawan-kawan sekalian, kalau fungisida ini jadi ada tulisannya fungisida. Terus kalau insektisida jadi ada tulisannya insektisida seperti ini. Seperti ini kawan-kawan, jadi ada tulisannya. Jadi nah, ini dia kawan-kawan. Nah, ini dia ada tulisannya insektisida. Kalau insektisida ini berarti untuk hama, kalau fungisida ini untuk penyakit. Jadi semua jenis obat pasti akan ada. Nah, ini dia bisa dilihat ya, kalau regen ini insektisida
Seltima fungisida, ini untuk penyakit, pemulus fungisida, Polycom juga fungisida. Terus untuk regen ini juga bisa dilihat insektisida. Terus untuk Basagran ini bisa dilihat ya kawan-kawan, jadi herbisida. Jadi kalau kita membeli suatu produk di kios pertanian terdekat, jadi kita harus memahami antara herbisida ini untuk obat rumput, terus juga ada ya kawan-kawan. Nah ini dia kawan-kawan, nah ini dia bisa diperjelas herbisida, jadi ini untuk obat rumput. Jadi kalau Tetris dan Basagran ini untuk obat rumput. Terus mana sih insektisida? Ini dia kawan-kawan, bisa dilihat tiga jenis ini merupakan regen, ini merupakan insektisida semua, insektisida. Terus ini kalau insektisida berarti untuk pengendalian hama pada tanaman padi. Jadi kalau insektisida berarti untuk pengendalian hama, kalau herbisida ini untuk pengendalian gulma. Terus ada juga tiga ini kawan-kawan, Seltima, Pemulus, dan Polycom. Ini merupakan fungisida. Jadi kuncinya kalau fungisida berarti untuk mengobati penyakit, ini juga fungisida pemulus untuk mengobati penyakit, fungisida juga untuk mengobati suatu penyakit pada tanaman padi bapak-bapak sekalian. Nah, dengan bahan kita memperhatikan juga bahan aktif. Jadi bila bapak-bapak sekalian yang ada di rumah itu ingin menyemprot padi kita, apabila itu agak bandel seperti patah leher, jadi kita harus mencari obat dengan bahan aktif ganda seperti Seltima ini, yaitu dengan dua cara kerja, yaitu sistemik yang bersifat protektif dan kuraktif. Jadi kontak dan sistemiknya ada di ini Seltima. Terus apabila kita ingin cepat ada reaksi, kita mau menggunakan fungisida kontak seperti pemulus ini. Terus apabila kita ingin menggunakan kontak juga, kita menggunakan Polycom. Jadi kedua fungisida ini sifatnya kontak, Polycom dan pemulus. Yang sifatnya sistemik hanya Seltima di PT BASF Indonesia. Terus untuk ketiga insektisida ini juga dia juga bersifat sistemik serta kontak semua. Jadi ini double, jadi dari BASF itu double, regen cair putih, regen cair merah, regen tabur, dan regen WG atau saset. Jadi yang membedakan hanya konsentrasi atau kandungan yang ada di dalam sebuah produk itu sendiri. Jadi kalau regen putih ini hanya 50 SC, jadi 50 gram per liter air. Terus regen merah itu kalau nggak salah itu sekitar 100 SC atau 80 lah, pokoknya di atas regen putih. Terus ada juga regen WG ini dengan kandungan 80%. Nah bapak-bapak sekalian, biasanya ada yang tanya formulasi yang bagus itu apa sih? Nah di sini saya akan menjelaskan tingkatan formulasi. Yang pertama itu yaitu WP. Kalau dari BASF ini tidak ada, yaitu WP itu yang pertama seperti antrakol, terus itu WP. Nah terus selanjutnya yaitu SC. Bisa dilihat kawan-kawan,
kurang jelas. Nah, ini dia bisa dilihat. Nah, SC. Nah, apa sih SC itu? Yaitu suatu pestisida yang formulasinya dalam bentuk susu. Jadi 50 SC dengan 80 WG ini besar mana sih biasanya yang ditanyakan di petani bapak-bapak sekalian. Itu kalau untuk besarannya itu di presentasi, tapi untuk proses pelarutannya yang bagus itu yaitu WG. Jadi SC ini dalam bentuk susu, terus GR ini dalam bentuk butiran atau pasir, terus ada juga WG ini itu dalam bentuk granul. Jadi perbedaannya WG dengan SC kita akan bahas. Jadi kalau WG ini mudah larut. Kalau SC ini perbedaannya ada endapan untuk kandungannya. Jadi kandungannya itu kalau WG itu presentasi, SC juga presentasi, seperti itu kawan-kawan. Terus ini juga WG ya, dari BASF ini banyak menggunakan WG. Jadi ini mudah larut, ini juga mudah larut, seperti itu. Terus CS ini seperti yang ada di sel timah ini. Jadi kalau untuk CS ini itu dalam bentuk partikel atau molekul kecil, seperti itu kawan-kawan. Terus ada juga di sini ya SL. Kalau SL ini dia dalam bentuk minyak, seperti itu. Jadi kalau SL ini biasanya dalam bentuk minyak. Terus dengan konsentrasi itu presentasi juga berapa persen per gram. Terus ada juga ini IC kawan-kawan. Nah, IC ini biasanya dia di atasnya SL, yaitu EC ini biasanya dia dalam bentuk larutannya kuning biasanya kawan-kawan. Kalau kita aduk biasanya langsung kelihatan putih, seperti itu. Nah, terus kita akan membahas mengenai teknik pengaduan. Di sini juga sudah lumayan lengkap ya kawan-kawan. Jadi mohon diperhatikan untuk teknik pengaduannya. Untuk herbisida produk dari BASF ini contoh pengaduan yang baik dan benar. Nah, apabila kita menggunakan suatu produk itu dalam bentuk WP atau wing powder, seperti WP itu kebanyakan di Bayer, yaitu seperti antrakol itu. Jadi teknik pengaduan yang baik dan benar, yang pertama kita larutkan dulu WP, karena WP ini larutannya sangat berat. Jadi kita harus aduk dulu dalam air supaya larut. Setelah itu kita larut. Setelah WP itu larut sempurna dalam air, maka kita menggunakan SL. Jadi WP dulu kita aduk dalam air, terus kita tuangkan lagi konsentrasinya atau formulasinya itu dalam bentuk SL. Jadi WP terus SL. Jadi kita aduk yang di belakangnya itu ada SL-nya, seperti itu kawan-kawan. Jadi apa kawan-kawan ya, WP terus SL. Jadi di belakang sebuah angka ini biasanya semua pestisida pasti ada formulasinya, entah itu SL, EC dan lain-lain. Jadi WP terus SL ini. Terus kita masukkan lagi dalam bentuk EC kawan-kawan.
maaf kawan-kawan, jadi ini sudah lengkap. Jadi kita schedule lagi ulang ya kawan-kawan, mohon diperhatikan. Jadi bila kita mengaduk sebuah obat, kita perhatikan dulu WG. Nah, WG ini karena larutannya itu berat, maka kita aduk dulu WG ini dalam air. Setelah larut kita campur dengan WP. Nah, setelah WP itu larut sempurna dalam air, maka selanjutnya kita campur, ini dia SL ini ya kawan-kawan. Nah, setelah WP dan WG itu larut sempurna, kita masukkan SL jadi SL. Terus setelah itu kita masukkan EC seperti itu. Jadi setelah SL terus EC. Setelah EC kita gunakan SC yang ada di regen ini. Nah, ini dia ya kawan-kawan, SC. Setelah SC itu larut sempurna, maka kita larutkan lagi yaitu CS. Jadi seperti itu kawan-kawan, teknik pelarutan yang baik pada sebuah pestisida. Jadi yang pertama WG, setelah itu WP, kalau kita menggunakan tepung itu WP. Setelah itu kita masukkan SL. Setelah SL kita masukkan lagi EC ini kawan-kawan ya kawan-kawan. Terus selanjutnya kita masukkan SC. Setelah EC kita masukkan S. Nah, dia kurang fokus, kita fokuskan. Ini dia SC. Setelah SC kita masukkan lagi CS. Mana CS ini? Nah, ini dia, masukkan CS seperti itu. Jadi itu teknik pengaduan sebuah pestisida. Jadi kawan-kawan bisa dirubah teknik pengaduannya. Kenapa sih teknik pengaduan ini harus kita pelajari supaya bapak-bapak sekalian itu pestisidanya tidak terbuang sia-sia. Apabila kita salah mengaduk, maka akan mengakibatkan cara kerja suatu pestisida itu akan berkurang. Seperti itu kawan-kawan. Nah, itu tadi kawan-kawan. Jadi ini saya ulang lagi supaya paham. Jadi gini pengaduannya WG bisa dilihat WG terus SL, WG terus SL terus EC. Setelah EC yaitu SC, ini dia setelah WG terus SC. Nah, SC barusan CS. Jadi ini tahapan pengaduan pestisida yang baik dan benar. Jadi WG, SL, EC, SC dan CS. Apabila di sini ada WP, jadi WG, WP, SL, EC, SC dan CS seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan benar-benar teknik pengaduan agar bapak sekalian tidak buang-buang duit. Seperti itu yang saya jelaskan supaya pestisida yang kita gunakan ini tidak terbuang sia-sia. Terus selanjutnya kawan-kawan,
cara pemakaian ini tadi saya sudah sebutkan ya kawan-kawan, produk-produk BASF untuk paket pengendalian di tanaman padi. Jadi seperti ini teknik penyemprotannya. Yang pertama yaitu di umur 0 sampai 30 kita menggunakan ini kawan-kawan, regen. 7 hari setelah tanam kita menggunakan regen putih terus dicampur dengan Polycom. Ini sampai 30 hari setelah tanam. Setelah itu kita mengatasi sebuah gulma, maka kita dihadapkan dengan Basagran dan Tetris. Jadi kita semprot dulu gulmanya dengan Basagran dan Tetris. Untuk dosisnya 1 tutup, Basagran dan Tetrisnya 1 tutup. Kalau untuk Polycom ini digunakan sampai 30 hari, untuk dosisnya yaitu 60 gram. Terus untuk regen ini 2 tutup per tangki. Setelah itu kita dihadapi lagi dengan pemupukan. Itu dipupuk sekitar 15 hari setelah tanam. Kita menggunakan regen tabur ini dicampur dengan pemupukan dengan dosis dan takarannya yaitu 10 kilo untuk 1 hektar, seperti itu. Jadi ini digunakan 7 hari setelah tanam, terus 14 hari setelah tanam, dan 28 hari setelah tanam. Setelah itu kita gunakan pemulus untuk lanjutan dari tadi kawan-kawan. Di umur 30 hari di bawahnya kita menggunakan 30 sampai 45. Jadi ini digunakan di angka 36. Kita gunakan pemulus ini dengan dosis dan konsentrasinya 1 kilo per hektar. Jadi 1 kilo ini untuk 1 hektar, terus dicampur dengan regen ini. Jadi 2 kali aplikasi, yaitu di umur 36 dan 34 dan 42. Jadi ini digunakan 34 dan 42. Jadi untuk dosisnya 60 mili dan ini dosisnya 60 gram per tangki. Setelah itu kita akan dihadapi lagi di umur 45. Maka di umur 45 kita menggunakan regen saset ini dengan dosisnya 1 saset untuk 1 tangki, ditambah lagi dengan Seltima ini. Maka kita gunakan 45, terus 55 dan 65 hari setelah tanam. Untuk dosis Seltima itu 1 liter per hektar. Terus regen ini kita gunakan 1 saset per tangki. Jadi seperti itu tahapan penyemprotan paket pengendalian dari PT BASF Indonesia. Bisa dicoba ya kawan-kawan. Jadi ini tadi di umur 30 hari setelah tanam, penyemprotan 7, 14 dan 28. Setelah itu ketika ada gulma, kita akan dihadapi atau dipusingkan dengan sebuah gulma itu, yaitu Basagran dan Tetris. Ini dapat mengendalikan gulma berdaun lebar, berdaun sempit, dan teki. Teki itu seperti jawan, gulma berdaun lebar yaitu wewean, terus guno dan lain-lain. Terus kita akan dihadapi dengan pemupukan
ketika kita menggunakan pupuk, maka kita akan menggunakan regen tabur karena digunakan sangat praktis. Dia dicampur dengan pemupukan, yaitu 15 sampai 20 hari setelah tanam bisa menggunakan regen tabur ini. Nah, setelah itu kita akan dihadapi dengan penyakit hawar pelepah, terus hawar batang. Kita menggunakan pemulus di umur 34 dan 42 ditambah dengan regen, karena di umur-umur segitu sundep mulai menyerang, maka kita menggunakan regen ini dengan dosis 60 ml per tangki dan 60 gram per tangki. Ini di fase itu biasanya kawan-kawan dapat dijumpai yaitu seperti hawar pelepah, hawar batang. Jadi fase-fase 34 dan 42 itu hawar pelepah dan hawar batang. Tetapi di fase muda 30 hari kita akan dihadapi dengan bercak daun, bercak pucuk, dan bercak sempit atau bercak batang. Maka kita di fase itu kita menggunakan fungisida Polycom. Biasanya di 30 hari ke bawah itu penyakitnya seperti itu, terus hamanya ya sundep, ular gulung, dan ular gerayak. Jadi kita menggunakan regen ini. Terus kita di usia 55 dan 65 kita menggunakan Seltima ini kawan-kawan, karena di masa itu kita akan menjaga sebuah padi itu agar pemasakannya tetap bekerja maksimal, maka kita menggunakan Seltima, terus mencegah dari patah leher atau bercak busuk batang itu kita cegah dengan Seltima. Terus kita menggunakan regen saset ini karena di fase-fase tersebut, fase akhir serangan sundep itu akan sangatlah dahsyat, maka dosis dan konsentrasinya kita akan menggunakan yang 80 gram per kilo seperti itu. Nah, jadi ini di fase tersebut kita menjaga sebuah padi itu tetap produksi, tetap memasak makanan sempurna, jadi menjaga daun bendera tetap hijau dan menjaga dari serangan sundep di masa-masa itu, dan satu lagi mencegah wareng. Jadi seperti itu kawan-kawan paket pengendalian yang dikeluarkan dari PT BASF Indonesia. Terus paket pengendalian ini biasanya kawan-kawan untuk satu paket pengendalian ini kalau dari PT BASF Indonesia itu sekitar 3 sampai 3,5 juta. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi itu tergantung penyemprotannya. Apabila kita dalam satu musim itu menyemprot 8 kali, yaitu bisa sampai 3,5 seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mencoba dan bertanya-tanya, silahkan kontak di deskripsi saya sudah saya cantumkan nomor saya, agar bapak-bapak sekalian yang ingin mencoba produk pengendalian, paket pengendalian dari PT BASF ini dapat menghubungi via WA
terus bisa menghubungi kios-kios pertanian terdekat, bisa juga menghubungi petugasnya langsung. Jadi paket pengendalian ini dari BSF ini merupakan paket pengendalian di tanaman padi bapak-bapak sekalian. Terus paket ini kawan-kawan bisa didapat di kios pertanian resmi yang ada di wilayah bapak-bapak sekalian. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, yang ingin tanya silahkan berkomentar di bawah deskripsi saya. Yang ingin memesan produk ini bisa ajukan pemesanan melalui via telepon, melalui via inbox dan lain-lain seperti itu. Nah, ada yang ingin saya jelaskan lagi kawan-kawan mengenai apakah produk dari BSF ini bisa dicampur dengan PT lain. Kalau menurut saya kawan-kawan petani atau kawan-kawan petani yang lain yang sudah menggunakan produk ini itu sangat bisa. Jadi jangan ragu kalau ingin mencoba produk ini. Ketika ingin mencampur, yang penting intinya kawan-kawan jangan mencampur bahan aktif yang sama. Jadi sebuah insek atau fungisida itu pasti akan berbahan aktif seperti pada kemasan regen ini. Nah, ini dia, pasti akan ada bahan aktifnya. Jadi ketika kita mengoplos suatu insek atau fungisida, maka jangan dioplos dengan bahan aktif yang sama. Kenapa? Karena kalau kita mengoplos dengan bahan aktif yang sama, jadi kita percuma kawan-kawan. Jadi kita membuang duit apabila menggunakan dengan bahan aktif yang sama atau mencampur dengan bahan aktif yang sama. Karena di sini biasanya petani-petani di sini biasanya bisa dicampur dengan dimehipo. Kalau regen ini ya kawan-kawan bisa dicampur dengan dimehipo seperti spontan, ini juga bisa kawan-kawan. Terus ini juga bisa dicampur dengan bahan aktif monosultab dan flubendiamide seperti Maxima. Terus fungisida ini juga bisa dicampur dengan fungisida blast, ini juga bisa dicampur dengan inari. Ini juga bisa dicampur dengan fungisida trisikloasul dan metiltiopanat. Jadi pencampuran sebuah pestisida yang intinya Bapak harus ketahui, jangan mencampur sebuah insektisida atau fungisida dengan bahan aktif yang sama. Karena di sini kita selaku petani bahwasanya teknik pertanian yang baik dan benar, maka menggunakan pestisida itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kegunaan yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita menggunakan suatu pestisida atau insektisida atau fungisida dengan bahan aktif yang sama, maka kita akan membuang-buang duit. Karena di sini petani itu merupakan juga sebagian dari usaha. Jadi mustahil jika petani hanyalah nyemprot saja tanpa memperhitungkan biaya kos yang kita keluarkan. Jadi mohon diperhatikan kawan-kawan, tolong untuk petani yang ada di seluruh Indonesia ini, mohon
apabila menggunakan sebuah produk atau paket pengendalian sebuah produk, seumpamanya dari PT A atau BASF ini dengan PT B atau PT yang terkenal lainnya, mohon dicatat ya kawan-kawan, karena ketika kita catat, kita jumlahkan dengan hasil akhir yang kita dapat, ketemu enggak sih pestisida ini bila digunakan. Apabila tidak ketemu, maka kita pangkas bagian mana yang bisa kita pangkas, seperti itu. Jadi jangan terpancing dengan berita-berita atau suatu kata teman petani bahwa dengan ini bagus maka kita beli, itu jangan terpancing dengan itu semua kawan-kawan. Jadi kita harus hitung biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang akan kita dapat di akhir nanti. Kalau bila tidak ketemu, makanya kita kurangin, seperti itu. Nah, apabila bapak-bapak sekalian yang ingin mencoba atau membandingkan usaha tani bapak-bapak sekalian, apakah dengan produk si A atau si B ini berhasil, maka apabila punya lahan 1/4, maka separuhnya dengan produk lain, separuhnya dengan produk B, atau sebelahnya dengan produk Syngenta, sebelahnya dengan produk BASF, seperti itu. Kita hitung biaya yang dikeluarkan, terus nanti panennya selisihnya berapa, terus kita juga harus hitung juga pendapatan kitanya berapa. Jadi kita dikurangi, itu ketemu enggak sih apabila kita menggunakan paket pengendalian pool yang ada di dua PT tersebut. Jadi bapak-bapak agar tahu bahwasanya kita itu juga usaha, jadi jangan buang-buang waktu, tenaga kita itu percuma kawan-kawan. Jadi agar kita juga untung, maka kita harus catat semua biaya yang kita keluarkan, dari biaya pestisida yang kita gunakan dengan biaya perawatan pupuk dan penanaman. Jadi agar semua itu berhasil bersama, jangan dikalahkan dengan suatu yang bisa menggerus margin atau untung dari usaha tani kita tersebut. Jadi kehidupan petani akan lebih sejahtera ketika petani itu memperhitungkan hasil dan pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi bisa digunakan apabila itu menguntungkan kita. Apabila tidak menguntungkan, monggo dipangkas, karena kita juga petani yang ingin hidup sejahtera dan hidup makmur seperti teman-teman kita yang lain. Kalau kita nggak hitung semuanya, maka kita yang dapat itu hanyalah Wah itu apa? Hanya suatu usaha kita terlihat, usaha kamu bagus tetapi hasilnya 0. Nah, itu jangan sampai usaha kita 0. Makanya saya menekankan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan paket pengendalian A dibandingkan dengan paket pengendalian B dengan kebiasaan petani-petani, maka hasilnya selisihnya berapa, seperti itu. Jadi semua itu harus ada hitungannya, jangan sampai besar pasak daripada tiang,
Seperti itu kawan-kawan. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan dan dapat saya jelaskan. Ini dia paket pengendalian dari PT BASF Indonesia. Semoga video saya ini dapat menghibur serta bermanfaat bagi dunia pertanian yang ada di Indonesia. Terima kasih. Yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda agar video yang Anda tonton juga ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dari saya akhiri. Salam sejahtera buat pertanian. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.